Sebanyak 29 peserta tes formasi guru SMA SMK di Garut yang gagal lolos sebagai ASN dari prioritas 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, mengadukan nasibnya ke anggota DPRD Jabar fraksi PAN Enjang Teddy. Ternyata saya termasuk salah satu dari 3.000 sekian lah yang memang P1 dapat penempatan tapi digagalkan, tapi dibatalkan. Saya termasuk salah satunya. Kalau melihat dari formasi, saya ditempatkan di SMA Negeri 23, Pak. Iya, Pekenjeng, Garut. Saya sudah bisa. Dan saya para guru honorer yang mengadukan nasibnya tersebut sempat dinyatakan lolos P3K, namun menjelang penetapan namanya dicoret dan dinyatakan tidak lolos. Untuk itu anggota DPRD Jabar Enjang Teddy berencana untuk mendengar aspirasi para guru honorer gagal lolos PPPK itu. Pihaknya kata Enjang akan melakukan pendampingan terhadap para guru tersebut. Enjang sendiri sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan meminta agar pemerintah pusat tetap meloloskan PPPK yang sempat masuk P1 dan dinyatakan lolos kemarin. Menurutnya, pembatalan lolosnya para guru yang berjumlah 3.034 itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Oh ya, jadi yang teman-teman P3K, yang P1 P3K, yang prioritas 1 P3K itu sebenarnya di Kabupaten Garut itu ada sekitar 29 ya guru SMA SMK yang dibatalkan oleh SK Kemendikbud. Padahal sebenarnya sudah diumumkan. Memang kita melihat bahwa ini satu melanggar undang-undang karena tidak ada kepastian hukum. Kemudian yang kedua, tentu saja Pansel Nasional itu tidak profesional karena kalau disebut menurut Kemendikbud bahwa pembatalan itu karena ada sanggahan dari peraih nilai berikutnya. Setelah kita telusuri dari teman-teman guru, para guru itu ada yang saya temukan satu guru misalnya menyampaikan bahwa Pak saya itu daftar di SMA Negeri Cibalong, guru bahasa Inggris, Bu Hazni namanya, guru bahasa Inggris yang daftar 1 orang, tapi dibatalkan. Padahal ketika nginput data itu sudah dikunci di situ. Nah artinya sesungguhnya Panselnas itu tidak melihat satu persatu, sehingga bisa dikatakan Pansel itu kalau perhimpunan guru itu menyatakan dan PGRI juga menyatakan bahwa Panselnas tidak profesional dan melanggar undang-undang, saya kira kita juga harus mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan saya sebagai anggota Komisi 5 yang kebetulan dari Kabupaten Garut itu kita harus mendorong memfasilitasi agar SK pembatalan itu direvisi oleh Kemendikbud dan kemudian nanti yang 29 orang itu bisa dikeluarkan SK P3K-nya sesuai dengan yang sudah diumumkan sebelumnya. Ya, pertama saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Guru Tenaga GTK ya, Guru Tenaga Kependidikan Bu Dia, bahwa komitmen Kadisdik Provinsi itu akan memfasilitasi guru-guru yang mengalami pembatalan untuk difasilitasi agar ini diperjuangkan ke Kemendikbud agar sesuai dengan seperti pengumuman semula. Kemudian yang kedua, Distrik Provinsi menegaskan bahwa pembatalan itu tidak ada upaya dari Distrik Provinsi untuk mendorong pembatalan, tapi ini murni dari pusat, dari Kemendikbud. Nah, oleh karena itu maka saya berupaya agar ini persoalannya menjadi jelas. Nanti hari Senin kebetulan Komisi 5 menerima audiensi guru pamong yang lain di tenaga honorer. Sekaligus insya Allah akan diagendakan audiensi guru-guru P1, P3K yang SK-nya dibatalkan se-Jawa Barat 403. Tentu saja perwakilan dari masing kabupaten kota, karena kalau 400 nanti ruangannya nggak cukup, dikira seperti demo ya. Tapi
Se-Jawa Barat itu 403, di Kabupaten Garut 29. Jadi kita akan berusaha Komisi E DPRD Provinsi memfasilitasi untuk memperjuangkan agar Disdik Provinsi Jawa Barat berkomunikasi kepada Kemendikbud. Jadi persoalannya harus dipilah satu persatu. Jadi jangan sampai kemudian Panselnas jika seperti sekarang ini akan dianggap melanggar undang-undang pemerintahan daerah. Tidak ada kepastian hukum, orang yang tadinya sudah diumumkan, mungkin sudah dikeluarkan dari sekolah asalnya, sekolah swastanya, kemudian sudah dikeluarkan, ini nggak jadi, bisa jadi sudah syukuran, seperti yang gagal berangkat haji, kan betapa kemudian beban psikologis para guru itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Insya Allah nanti hari Senin Komisi 5 akan menerima audiensi P1 P3K se-Jawa Barat. Dibatalkan atau SK-nya sudah turun? SK-nya dibatalkan. Jadi sudah diumumkan sebelumnya. Nah, kemudian ada masa sanggah. Nah, ketika masa sanggah itu menurut Kemendikbud itu ada sanggahan dari yang nilai di bawahnya. Nah, tapi ternyata yang contoh misalnya yang Bu Hasni, guru SMA 1 Cibalong, yang daftarnya di SMA 1 Cibalong, guru bahasa Inggris, yang daftarnya cuma seorang, tapi dibatalkan juga ketika daftar di sistem online Kemendikbudnya itu sudah dikunci. Nah, artinya sesungguhnya satu contoh saja itu menunjukkan bahwa Pansel Nasional itu tidak profesional. Kalau alasan dari Kemendikbud bahwa ada sanggahan, kemudian berarti kan digantikan oleh yang sebelumnya, tapi tidak ada penjelasannya, hanya itu. Tapi ternyata terbantahkan dengan yang Cibalong itu. Nanti kalau ada Bu Hasni bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Oh, ini ada. Ibu SMA 23, guru apa? Bahasa Inggris. 23 itu di mana, Bu? Pak Kenjeng, daftar sendiri.